Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama saya Rangga Dwi Wicaksono dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas sore. Sedikit di sini saya akan membahas mengenai media and branding reputation Balenciaga. Kedudukan media perusahaan Balenciaga. Balenciaga merupakan rumah mode Prancis yang didirikan oleh Cristobal Balenciaga, seorang perancang busana keturunan Spanyol yang lahir di Basque Country, Spain. Balenciaga memiliki reputasi sebagai penjahit pakaian yang tak kenal kompromi dalam penetapan standar dan dikaitkan sebagai the master of use all oleh Christian Dior. Ciri khas dari produk Balenciaga ialah bubble skirt and out feminine tetapi masih berbentuk ultra modern. Brand Balenciaga kini dimiliki oleh perusahaan multinasional asal Prancis, yakni K. Saat ini direktur kreatif Balenciaga ialah Alexander Wang. Cristobal Balenciaga membuka butik pertamanya di San Sebastian, Spanyol pada tahun 1918, yang mana berekspansi termasuk cabang di Madrid dan Barcelona. Keluarga kerajaan Spanyol dan aristokrasi menggunakan rancangannya. Tetapi ketika terjadi perang sipil, Spanyol memaksanya untuk menutup tokonya dan Balenciaga pindah ke Paris. Balenciaga membuka rumah jahit Parisnya di Avenue Georges 5 in Agustus 1937 dan pertunjukan runway pertamanya mengutamakan rancangan yang dipengaruhi oleh Spanish Renaissance. Kesuksesan Balenciaga di Paris segera mendekat. Dalam 2 tahun, media Prancis memuji Balenciaga sebagai revolusioner dan rancangannya banyak dicari. Carmel Snow, editor Harper Bazaar, merupakan pembela dari rancangannya. Sumber dari Wikipedia. Balenciaga. Kasus Balenciaga dengan iklan boneka BDSM. Kasus Balenciaga dengan iklan boneka BDSM. Iklan Balenciaga yang menuai kontroversi baru-baru ini adalah kampanye dari The Gift Shop yang menampilkan koleksi Spring atau Summer 2023. Dalam sejumlah foto kampanye tersebut, digambarkan ada anak perempuan yang sedang memegang sebuah boneka beruang. Namun, boneka beruang tersebut bukanlah boneka biasa. Boneka beruang tersebut mengenakan harness yang identik dengan atribut BDSM. Bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism. Di sekeliling anak perempuan tersebut juga terdapat berbagai aksesoris yang identik dengan BDSM lainnya, seperti borgol, rantai, hingga kalung rantai anjing. Sebagai informasi, BDSM adalah aktivitas seksual yang merujuk pada perbudakan fisik, sadisme, dan masokisme yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ironisnya lagi, dalam potret kampanye tersebut juga terlihat ada dokumen berisi kutipan dari kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang kasus pelecehan seksual dan eksploitasi pada anak. Sumber dari kompas.com. Pasca mengalami serangan dari sejumlah pihak yang menilai kampanyenya tersebut menyimpang, Balenciaga pun menyampaikan permohonan maafnya. Bahkan, Balenciaga mengaku akan menuntut perusahaan North 6 Inch yang memproduksi iklannya yang kontroversial tersebut. Kendati demikian, gugatan tersebut menyebabkan polemik baru. Karena disampaikan oleh North 6 Inch bahwa pada proses syuting, pihak Balenciaga berada di lokasi dan hasilnya tetap disetujui oleh rumah mode asal Spanyol
yang kini dimiliki oleh perusahaan Prancis tersebut. Karena hal ini, banyak yang menilai bahwa Balenciaga berusaha cuci tangan atas kontroversi tersebut. Alam menjelaskan berbagai kegiatan pemasaran, termasuk kegiatan promosi, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah etika. Etika didefinisikan sebagai prinsip dan nilai moral yang mengatur tindakan dan keputusan individu atau kelompok. Perusahaan yang dianggap melanggar etika biasanya bisa berakibat boikot pada perusahaan atau produk, pencabutan kerjasama dari para brand ambassador, pembatasan, dan dalam kasus ekstrim bisa berujung pengrusakan produk dan berurusan dengan pengadilan. Manajemen brand krisis. Yang pertama, pre-krisis. Perusahaan harus memiliki rancangan manajemen krisis sebelum krisis itu terjadi. Yang kedua, manajemen krisis dan respon. Pada saat krisis terjadi, yang paling pertama harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan respon yang baik seperti meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga, post-krisis. Tahap selanjutnya adalah ketika krisis tersebut telah selesai, perusahaan harus melakukan update bagaimana masalah diselesaikan. Solusi. Yang pertama, akui kesalahan dan minta maaf. Minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji kepada pelanggan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, terima saran dan kritik. Menerima dan kritik dari pelanggan adalah cara yang tepat untuk memperbaiki reputasi brand. Yang ketiga, terlibat dalam komunitas. Sadar atau tidak, ini adalah cara yang tepat untuk memperbaiki reputasi brand secara fundamental. Yang keempat, tingkatkan customer service. Customer service adalah jembatan penghubung antara brand dan pelanggan. Yang kelima, pantau perkembangan brand. Jika masih ada komentar yang kurang enak, segera atasi hal tersebut dengan menghubungi customer yang bersangkutan dan menawarkan solusi yang tepat. Yang keenam, pikirkan strategi ke depan. Memikirkan strategi ke depan dengan menggunakan influencer ternama, mengadakan diskon besar-besaran, atau bahkan melakukan rebranding. Berikut saya lampirkan gambar dari sumber kompas.com. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai kasus iklan Balenciaga menggunakan boneka BDSM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.